Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kalian sehat semuanya. Tetap stay tune di rumah aja ya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dewa Jaya, Siti Kamaria, saya sendiri, dan Nadia Wahni. Pada video ini kami akan menampilkan uji T berpasangan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasbi Asidiki SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Selanjutnya mari kita bahas tentang uji T berpasangan. Uji T berpasangan adalah statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio yang menggunakan rancangan perbandingan sebelum dan sesudah adanya perlakuan atau treatment. Dan uji T berpasangan atau Varied Sample T adalah cara untuk menguji perbedaan rataan dua sampel atau data yang diperoleh dari berkelompok yang sama. Contohnya membedakan nilai rata-rata pre-test post-test, membedakan prestasi kerja sebelum dan sesudah diadakan pelatihan, dan lain-lain. Ini adalah contoh rumusnya yang dimana MD adalah mean deviasi sedangkan SEMD adalah standar error mean deviasi. Dan ini adalah contoh rumus selanjutnya yang dimana MD adalah rata dari gen sedangkan XD adalah deviasi skor gen terhadap ratatanya. DI selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari setiap subjek. Sedangkan XD kuadrat adalah kuadrat deviasi skor gen terhadap ratatanya, dan N adalah banyaknya sampel atau subjek penelitian. Sebelum melakukan analisis data dengan uji T berpasangan, terlebih dahulu kita uji apakah kedua data menyebar normal atau tidak. Jadi yang pertama itu adalah untuk menginterferensikan uji T, terlebih dahulu harus menentukan nilai signifikasi dan DF-nya. Dan yang kedua, membandingkan nilai T-hit dengan T-tap. Untuk yang ketiga, dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0 berdasarkan nilai T-hit dengan T-tap. Dan yang keempat, dalam hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0 berdasarkan signifikasi untuk uji T dua sisinya adalah sebagai berikut. Jika signifikasi lebih kecil alfa, maka hipotesis nolnya akan ditolak. Jika signifikasi lebih besar daripada alfa, maka hipotesis nolnya akan diterima. Di sini kita akan membahas bagian A, yaitu uji T berpasangan satu sisi untuk sisi bawah. Uji T berpasangan untuk sisi bawah atau juga disebut sisi kiri, yaitu apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil. Untuk bagian B, uji T berpasangan satu sisi untuk sisi atas, uji T berpasangan untuk sisi atas atau juga disebut sisi kanan, yaitu apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatif berbunyi lebih besar. Dan untuk bagian C, uji T berpasangan dua sisi, uji T berpasangan untuk dua sisi atau dua pihak, yaitu apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatif berbunyi tidak sama dengan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya sendiri yaitu Nadia Wahni. Ya, terima kasih kepada rekan saya Siti Kamaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan uji T berpasangan dalam penelitian. Pertama saya akan menjelaskan cara manual. Untuk melakukan uji T berpasangan, kita harus memenuhi dulu uji syarat, yaitu uji normalitas. Nah, setelah data terdistribusi normal, baru kita dapat melakukan uji T berpasangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk uji T berpasangan itu sebagai berikut. Pertama, kita harus merumuskan hipotesis dulu. Nah, langkah itu harus menetapkan antara hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis ini harus dirumuskan juga dengan hipotesis secara matematis dan verbal. Nah, itu bawah ini adalah merupakan contohnya.
secara 3 uji. Nah, ini salah satunya adalah pada uji pihak kiri, apakah prestasi siswa sebelum diajar menggunakan media lebih besar atau sama dengan prestasi sesudah diajar menggunakan media. Terus, hipotesis verbalnya itu pada alternatif nihil, prestasi siswa sebelum diajar menggunakan media lebih besar atau sama dengan prestasi sesudah diajar menggunakan media. Sedangkan hipotesis alternatifnya, prestasi siswa sebelum diajar menggunakan media lebih kecil daripada prestasi sesudah diajar menggunakan media. Nah, terus hipotesis matematis, hipotesis nihilnya itu mu1 lebih besar sama dengan mu2, dan hipotesis alternatifnya mu1 lebih kecil daripada mu2. Itu merupakan salah satu contohnya. Nah, setelah itu rancangan analisis. Nah, untuk rancangan analisis merupakan langkah untuk menentukan taraf kesalahan atau signifikasikannya atau alfa dan jenis pengujiannya. Nah, untuk taraf kesalahan signifikasi itu antara 5%, 10%, 25%, dan seterusnya. Nah, pada bidang pendidikan, eksak, psikologi biasanya menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%. Dan untuk uji pengujiannya itu dapat 2, yaitu uji 2 pihak ataupun uji 1 pihak. Selanjutnya itu ada analisis sampel, yang mana analisis sampel merupakan langkah menentukan nilai T-hitung dengan T-tabel ya. Nah, untuk menentukan T-tabel, kita dapat melihat pada tabel T-hitung. Nah, ini kita bisa untuk menentukan T-tabel, jadi kita bisa melihat T-tabelnya itu dengan memperhatikan nilai DK dan taraf signifikasikan. Nah, nilai DK diperoleh dengan untuk uji T berpasangan, yaitu DK N dikurang 1, jumlah N dikurang 1. Yang kedua, untuk menentukan T hitung uji T berpasangan itu bisa menggunakan rumus yang sudah dituliskan. Tadi kan sudah ada 2 rumus yang dituliskan. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya. Terus ada hasil analisis. Nah, untuk hasil analisis itu merupakan adalah proses pembuat keputusan, yang mana ini untuk mempermudah pembuatan keputusan yang dapat berteman pada daerah penerimaan H nihil dan H penolakannya. Nah, yang kita lihat di situ ada grafik pada untuk uji sisi sisi bawah daerah penolakan H0-nya untuk harap berada di bikasi di sebelah kiri. Dan untuk daerah penerimaan HO-nya itu di samping kanannya dari signifikasinya. Sedangkan untuk uji satu sisi, untuk sisi atas, daerah penolakan HO-nya berada di sisi kanan, yaitu sisi kanan. Sedangkan untuk daerah penerimaan HO-nya berada di sisi kiri. Sedangkan untuk uji dua sisi, daerah penolakan berada di antara dari daerah penerimaan HO. Jadi berada di tengah-tengahnya, berada di samping daerah penerimaan HO-nya. Nah, untuk selanjutnya itu ada interpretasi hasil. Itu adalah proses membuat pemaknaan berdasarkan hasil analisis sampel. Contohnya itu apabila terdapat perbedaan prestasi antara kelas A dan kelas B. Nah, untuk interpretasi hasil tadi ya dilihat dari hasil analisis tadi. Selanjutnya itu ada contoh 2. Contoh 2 ini salah satu yang menggunakan perhitungan. Yang tadi sudah kita jelaskan sedikit bagaimana caranya, tapi masih belum ada contoh pastinya. Nah, yang sekarang ini ada contohnya. Nah, contoh 2 ini menggunakan rumus pertama. Itu pertama ada data hasil belajar matematika yang diajar dengan strategi kooperatif number head together yang mempunyai tabel data pretest dan posttestnya. Seperti yang tadi lagi
Pertama kita rumuskan hipotesis. Hipotesis yang dibangun adalah terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa diajar dengan strategi kooperatif number head together. Di sini ada rumusan masalah. Apakah hasil belajar siswa sebelum menggunakan strategi kooperatif number head together lebih besar atau sama dengan hasil belajar siswa sesudah menggunakan strategi kooperatif number head together? Hipotesis verbalnya yaitu A nihil hasil belajar siswa sebelum diajar menggunakan strategi kooperatif number head together lebih besar atau sama dengan hasil belajar siswa sesudah menggunakan strategi kooperatif number head together. Dan hipotesis alternatifnya itu hasil belajar siswa sebelum diajar menggunakan strategi kooperatif number head together lebih besar daripada hasil belajar siswa sesudah menggunakan strategi kooperatif number head together. Dan sedangkan hipotesis matematisnya itu adalah nihil mu1 lebih besar sama dengan mu2 dan mu alternatifnya mu1 kurang dari mu2. Terus adalah rancangan analisis. Taraf kesalahan signifikasinya sebesar 5% atau 0,05 dan jenis pengujian yang dilakukan adalah uji satu sisi atau satu pihak. Analisis sampel. Analisis sampel merupakan langkah untuk menghitung nilai T hitung dan juga T tabel. Pertama, untuk T hitung, kita membuat T tabel penolongan yang mana berisi pretest, posttest, D, dan D pangkat 2-nya. Yang kita ketahui, rumus D adalah mu2 dikurang dengan mu1, yaitu seperti ini. N dikurang 5 sama dengan 1. 8 dikurang 8 sama dengan 0. 9 dikurang 7 sama dengan 2. 8 dikurang 6 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sedangkan ini D pangkat 2-nya adalah pangkat dari D. 1 pangkat 2 yaitu 1. 0 pangkat 2 yaitu 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, terus ini adalah jumlah dari D-nya. Nah, D yaitu 7 dan sigma D pangkat 2 adalah 13. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus pertama. Nah, pertama kita mencari main deviasi yang mempunyai rumus sigma D dibagi dengan jumlah N, yaitu bagi 5 sama dengan 1,4. Terus mencari standar deviasinya yaitu dengan rumus akar pangkat sigma deviasi pangkat 2 dibagi N dikurang dengan sigma D dibagi N pangkat 2, yaitu dapat hasil senilai 0,8. Nah, untuk standar error deviasinya itu dengan menggunakan rumus standar deviasi dibagi dengan akar N dikurang 1. Yang kita ketahui tadi standar deviasi bernilai 0,8 dan untuk di bawahnya N sebesar 5 dikurang 1. 0,8 dibagi akar 4 terus 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Nah, untuk uji T-nya atau T hitung, maka yang kita dapat adalah dengan rumus main deviasi dibagi dengan standar error deviasi. 1,4 dibagi dengan 0,4 sama dengan 3,5. Sedangkan untuk T tabel, taraf signifikasinya sebesar 5%. Sedangkan DK atau derajat kepercayaannya adalah N dikurang 1. Yang kita ketahui tadi F ini berjumlah 5 dikurang dengan 1 sama dengan 4. Maka dari itu, kita dapat melihat tabel untuk penggunaan uji T, yaitu maka didapat T tabelnya sebesar 2,78. Selanjutnya, hasil analisis. Kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Seperti yang tadi di atas dikatakan, untuk membandingkan T hitung dengan T tabel, maka memiliki pedoman T hitung. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka berbeda secara signifikasi. Maka H nihil ditolak. Sedangkan apabila T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikasi atau H nihilnya diterima. Terus interpretasi hasilnya,
karena berdasarkan hasil analisis. Nah, berdasarkan sebelum interpretasi hasil tadi, kan berdasarkan perhitungan yang kita dapat bahwa nilai T hitung sebesar 3,5 lebih, dan sedangkan T tabelnya kita dapat adalah 2,78. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Berdasarkan hasil untuk interpretasi hasil tadi, maka berdasarkan hasil analisis dapat kita tarik kesimpulannya bahwa terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan number hit together, itu dapat diterima dengan hipotesis nihilnya ditolak, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya tadi diterima. Selanjutnya kita menggunakan rumus ketiga. Contoh yang ketiga ini kita hanya menggunakan rumus saja yang berbeda, tetapi masih menggunakan tabel yang tadi juga atau contoh yang tadi. Nih, pada tabel keempat terdapat pretest, posttest, D, XD, dan XD pangkat 2. Nih, jadi posttest dikurang pretest atau U2 dikurang U1. Sedangkan untuk XD-nya yaitu untuk menentukan XD, maka kita harus menemukan untuk XD kita harus tahu dulu mean deviasinya dengan menggunakan rumusnya itu adalah sigma D dibagi N. Sigma D bernilai 7 dan N-nya bernilai 5 yang didapat 1,4. Nah, untuk mencari XD dapat kita gunakan yaitu D dikurang mean deviasi. Dapatkan XD itu dikurang 1,4, maka didapat minus 0,4. Kan 0 dikurang 1,4 sama dengan min 1,4 dan seterusnya. Sedangkan XD pangkat 2 itu kita hanya mengakarkan D-nya saja. Selanjutnya, tadi kan sudah kita temukan mean deviasinya. Nah, jadi dari perhitungan rumus 1 dan rumus 2 memberikan hasil T hitung yang sama. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu uji T berpasangan dengan SPSS akan dijelaskan oleh Mas Dewa Jaya. Iya, terima kasih sebelumnya kepada saudari saya Nadia Wahni yang sudah menjelaskan tentang contoh uji T berpasangan secara manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji T berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk contoh bisa dilihat langsung di PowerPoint. Ya, di sini langsung saja kita ke yang A, yaitu rumusan hipotesis. Di sana ada satu tabel, yaitu tabel 6, itu hipotesis verbal dan hipotesis matematis. Untuk hipotesis verbal itu untuk H0 itu H0 dan HA. H0 itu adalah hipotesis 0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel yang lain. Sedangkan HA itu adalah hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel yang lain. Jadi di situ untuk H0 tidak terdapat perbedaan prestasi siswa sebelum dan sesudah penggunaan model motivasi dalam pembelajaran. Sedangkan untuk HA atau hipotesis alternatif terdapat perbedaan prestasi siswa sebelum dan sesudah penggunaan model motivasi dalam pembelajaran. Untuk hipotesis matematis bisa dilihat saja. Terus untuk yang B, rancangan analisis. Jadi analisis yang digunakan pada uji T berpasangan dengan taraf kesalahannya 5% dengan menggunakan jenis uji 2 sisi. Terus untuk C, analisis sampel. Untuk analisis sampel ini bisa langsung membuka aplikasi SPSS. Setelah masuk ke aplikasi SPSS, kita klik variabel view. Bisa dilihat pada gambar. Terus yang kedua itu kita ketik atribut pada kolom name, desimal, dan label seperti pada gambar di bawah atau di gambar di PPT. Di situ untuk name itu ada pretest dan posttest. Terus untuk desimal diisi dengan 0. Untuk label itu sebelum dan sesudah. Terus yang ketiga klik data view, lalu masukkan data pretest dan posttest. Data yang sudah diketik tadi, data untuk hasil data
pretest dan posttest dimasukkan di data view untuk nilainya. Terus selanjutnya klik analyze atau analisis, lalu performance, selanjutnya variate sample t-test. Bisa dilihat pada gambar. Terus masukkan pretest dan posttest ke kolom variate variable dengan mengklik yang tanda panah. Terus klik OK, akan muncul output seperti gambar di bawah atau gambar. Nah, akan muncul seperti gambar tabel seperti itu. Nah, yaitu untuk sebelum rata-rata 74,47, sedangkan sesudah 75,67. Untuk standar deviasi 8,871 untuk yang sebelum dan 8,649 untuk yang sesudah. Terus untuk hasilnya ada 0,87 itu untuk signya. Untuk hasil analisis sampel berdasarkan output variate sample test atau UJT berpasangan diperoleh nilai sig 0,087 dan nilai sig 0,05 atau 5%, yang artinya H0 atau hipotesis 0 diterima dan HA atau hipotesis alternatif ditolak. Jadi untuk interpretasi berdasarkan hasil analisis sampel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar sebelum dan sesudah, yang mana hasilnya tadi kita lihat pada min atau rata-rata. Untuk sebelum itu memiliki nilai rata-rata 74,47, sedangkan yang sesudah itu 77,67. Jadi adanya perbedaan di situ. Mungkin itu saja dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.